Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kali ini kita mau bahas pro kontra mengenai Kosman, ya, sang penista agama yang bonyok dipukulin sama Napoleon. Ya, seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Sikap saya mendengar peristiwa tersebut itu satu aja, nggak percaya. Pertama saya mau meninjaunya dari sisi hukum Islam, ya. Menurut saya antara Kosman dengan Napoleon itu sama aja. Sama aja, Napoleon itu ya yang gebukin si Kosman ini itu nggak jauh lebih baik daripada si Kosman. Kenapa? Buka deh surat Al-Maun, ya, juz 30. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa itu penista agama atau pendusta agama? Yaitu mereka, satu, yang menghardik anak yatim atau menelantarkan anak yatim. Kedua, mereka yang tidak mau atau tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Ya. Nah, si Napoleon ini kasusnya apa? Kan kasusnya korupsi. Ya. Dia menerima suap dan impact dari korupsinya itu, dari perbuatan koruptifnya itu, menyebabkan anak yatim makin terlantar dan orang miskin makin miskin, ya, makin kelaparan. Jadi ya dia, menurut Al-Quran ya dialah sebenarnya penista agama yang sesungguhnya. Jadi jangan dulu percaya gitu, jangan dulu terperdaya sama si Napoleon ini. Karena antara si Napoleon dengan si Kosman ini sama aja. Gitu, itu pandangan saya dari segi Islam, hukum Islamnya. Kedua, pandangan saya sebagai orang yang pernah hidup di lapas, ya, di penjara, tahu hukum-hukum penjara, bahwa nggak perlu kok itu si Napoleon gebukin si Kosman, pasti digebukin juga. Iya, pegang deh, percaya deh omongan saya. Iya, jadi ngapain si Napoleon ini caper begitu? Ya, dan nggak pernah ada tuh peristiwa bullying itu terjadi di lapas milik polisi, ya, entah itu di Polsek, di Polres, di Polda, apalagi di Mabes, nggak pernah ada. Kenapa? Karena itu proses hukumnya masih berjalan, ya, pasal lo bisa ditambahin di situ. Nggak ada. Mereka itu biasanya pada nahan. Ya udah biarin aja dia gitu. Ntar aja, tunggu aja lo di lapas gitu. Kenapa? Karena di lapas itu kan ada hukum-hukum tersirat, ya. Dan terkadang hukum tersirat itu lebih kuat daripada hukum yang tertulis. Kenapa? Karena hukum yang tersirat itu adalah konsensus antar sama napi gitu ya. Setahu saya ada dua jenis napi yang pasti itu mendapatkan bullying berlapis-lapis itu. Yang pertama kasus pemerkosaan, ya, dan sejenisnya itu pedofil, ya, sodomi, itu wah berat lah ya. Kalau napi kayak gitu masuk lapas udah habis lah ya. Yang kedua kasus penista agama, itu seperti bukan dibolehkan tapi kayak dibiarkan gitu ya, karena siapa yang nggak kesel sama mereka. Di samping itu hukuman mereka tuh ringan-ringan, sedangkan hukuman yang lain itu pada tinggi-tinggi. Kasus pengguna narkotik aja itu di atas 4 tahun loh kasusnya. Tapi kasus-kasus yang kayak gini nih yang meresahkan rakyat, meresahkan masyarakat, itu justru hukumannya pada ringan-ringan, paling setahun, 1,5 tahun. Sehingga ada upaya dalam tanda kutip itu memberi efek jera gitu. Itu yang saya tahu. Jadi ngapain si Napoleon caper, ya, gebukin si Kosman? Ya, saya curiga nih, ada kecurigaan saya justru ada udang di balik batu nih. Jangan-jangan ada sesuatu. Karena ada beberapa keanehan. Pertama itu, kenapa si Kosman ini bisa sekamar dengan Napoleon? Jangan-jangan dia request gitu. Atau ya mungkin saja itu kebetulan. Tapi kan nggak menutup penuh kemungkinan kalau memang ada kerjasama. Karena kalau kita menilainya,
Dari segi keuntungan itu dua-duanya mendapat keuntungan. Iya dong. Pertama, si Napoleon. Ini kan kasus bandingnya masih jalan ya. Kalau dia menilai dari kasus-kasus sebelumnya, Pinangki, Jokchan, itu kan dia dapat potongan hukuman. Dan potongan hukuman itu mendapat reaksi publik, penolakan publik yang sangat luas. Ya jangan-jangan ini adalah upaya si Napoleon untuk mendapat simpati publik, dan terjadi. Banyak orang-orang yang tertipu, yang nggak ngerti masalah, kemudian menganggap si Napoleon ini pahlawan, dilulukan. Padahal saya tadi sudah bilang bahwa tanpa digebukin Napoleon pun si Kosman ini pasti digulung juga, gitu. Nah dia mendapat keuntungan itu, mendapat simpati publik. Ya nanti begitu vonisnya keluar, dia dapat vonis bandingnya keluar, dia dapat potongan hukuman, jangan-jangan nanti publik bilang, oh nggak apa-apa, dia kan udah gebukin si Kosman gitu. Ya, jangan-jangan ada udang di balik batu. Kemudian keuntungan apa si Kosman? Si Kosman ini juga bisa jadi dia dapat keuntungan. Ya, kita kan nggak tahu itu bonyok, ya bonyok beneran, tapi kalau dari kronologisnya bilang itu dibonyokin selama 2 jam, cuma begitu doang, saya ragu dong. Iya nggak? Terus dilumuri kotoran, itu kayak dramatis banget. Jangan-jangan dilebihin itu. Ya, si Kosman jangan-jangan karena dia merasa sudah dibully, nanti hakimnya seperti vonis Juliari, karena dia sudah dibully, di masyarakat dibully, di penjara digebukin, dilumuri kotoran, hukumnya dikasih ringan. Jangan-jangan seperti itu, jangan sampai ini terjadi. Ya jadi jangan mudah percaya, kalau saran saya jangan mudah percaya, karena dua-duanya ini kasusnya nggak lebih baik gitu loh. Iya kan? Walaupun saya pribadi sering ngelihat di dalam, walaupun penjahat di luar, dia pencopet, dia maling, dia perampok, dia begal, ya kan? Ketika dia bertemu dengan penista agama, ya kesel juga, ya. Dan coba ditanya tuh si John Roo, ya, Bang John Roo tuh pernah sekamar dengan penista agama. Bukan cuma dibullying, dia diisolasi dari kehidupan sosial di dalam lapas itu. Itu hukuman di dunia seperti itu. Tapi ini kok saya jadi aneh, kenapa jadi dibesar-besarkan gitu. Ya, jadi kalau ditanya saya mengenai peristiwa tersebut, jawaban saya satu aja. Jangan mudah percaya. Tunggu aja dulu. Ya. Demikian. Terima kasih buat yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.